Dari 7 tim dari Asia Tenggara, wakil ASEAN yang tampil di Liga Champion Asia musim ini, saudara-saudara, dari 7 itu hanya ada satu yang akhirnya lolos, akhirnya bisa tampil di babak 16 besar. Itu adalah Bangkok United. Nah, sementara Johor Darul Taktim yang sebenarnya juga punya peluang, ya kemungkinan besar itu sudah pasti tersingkir setelah dikalahkan oleh Kawasaki Frontale. Nah, apalagi Ulsan Hyundai menang, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bacotin, kita cakapkan, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, secara sportif. Tidak ada muatan kebencian atau provokasi. Baik yang terbaru maupun yang sudah lama. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan bicara tentang Liga Champion Asia lagi, tentang kegagalan klub-klub dari Asia Tenggara, tentang kekalahan Johor Darul Taktim dari Kawasaki Frontale, tentang keberhasilan Bangkok United lolos ke babak 16 besar. Jadi saudara-saudara, di ASEAN, klub ASEAN yang tampil di Liga Champion Asia musim ini itu ada 7 tim. Ada 7 tim dan 6 diantaranya gagal. 6 diantaranya tidak bisa berbuat banyak. 6 diantaranya tidak bisa tampil ke babak 16 besar, termasuk Johor Darul Taktim. Hanya ada satu tim yang bisa lolos ke babak 16 besar, yaitu Bangkok United, salah satu klub besar di Thailand. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan, akan kita bacotin, akan kita cakap di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama lah, Kawasaki Frontale itu berhasil mengalahkan Johor Darul Taktim dengan skor yang ya cukup mencolok lah ya. Sebenarnya ini kekalahan yang cukup disayangkan sekali saudara-saudara, karena di menit-menit awal sudah kemasukan bola, sudah terjaring, sudah gawangnya, jaringnya sudah kemasukan gol. Sementara di babak kedua ya habis saudara-saudara, habis, mentalnya jatuh. Kemudian cuaca dingin itu juga saya rasa berpengaruh lah. Cuaca dingin, para pemain Malaysia kan tidak terbiasa bermain di cuaca dingin yang ya mungkin itu suhunya di bawah 10, bisa sampai di bawah 10 lah yang jelas. Mungkin bisa sampai 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, dingin sekali lah. Dingin sekali di suhu-suhu seperti itu tuh, dingin sekali. Itu juga berpengaruh. Kemudian kualitas pemain-pemain Kawasaki yang memang menurut saya sangat bagus itu juga berpengaruh. Jadi ya mau gimana lagi, pada pertandingan pertama di Stadium Sultan Ibrahim aja kan Johor Darul Taktim kalah 0-1 ya. Sekarang kalau dia kalah dengan skor yang cukup mencolok ya cukup masuk akal saudara-saudara, cukup logik lah, logik dan tidak perlu disesali karena memang lawannya memang jauh lebih bagus, lawannya memang punya kualitas yang bagus, lawannya memang salah satu tim yang ya cukup baik lah di Jepang lah, tim yang punya levelnya bagus lah. Jadi ya memang wajar ya, memang wajar saudara-saudara, hanya saja memang kekalahan itu ya sebenarnya cukup disesali juga karena seharusnya kalau Kawasaki bisa bermain imbang saja, seri, apalagi bisa menang, itu peluang untuk lolos ke babak berikutnya besar. Karena di pertandingan yang lain saudara-saudara, di pertandingan yang lain Ulsan Hyundai juga berhasil memenangkan pertandingan melawan BG Pathum United ya. Seandainya kemarin Kawasaki menang atau ya menang lah, itu nanti penentuannya akan ada di pertandingan terakhir saudara-saudara, ketika Ulsan gantian berhadapan dengan Kawasaki Frontale ya. Jadi ya
ya sudah. Kekalahan ini saudara-saudara, dengan kekalahan ini otomatis otomatis Kawasaki gagal mengulang pencapaian musim lalu yang sampai ke babak 16 besar Liga Champions Asia. Bahkan musim lalu mereka berhasil memuncaki klasemen di grup. Nah, itu di Liga Champions 2022. Nah, itu. Jadi ini gagal mengulang. Tetapi saudara-saudara harap diingat, musim lalu 2022 itu adalah spesial. Edisi yang berbeda karena waktu itu banyak sekali tim yang mengundurkan diri, banyak sekali tim yang tidak menampilkan kekuatan terbaik, termasuk si Kawasaki Frontale yang datang ke Jepang ke Malaysia dengan kekuatan yang tidak lengkap. Karena mereka mengirimkan tim junior dan waktu itu adalah sistemnya adalah home turnamen. Home turnamen di satu kota, siapa yang menjadi tuan rumah menjadi host. Jadi itu beda, tidak bisa disamakan. Kemudian kan ketika pertandingan babak 16 besar main di kandangnya Urawa Red Diamond di mana ya, di Saitama, itu kan terbukti sekali bahwa Kawasaki Frontale juga dikalahkan dengan skor cukup mencolok. 0-5 kalau nggak salah. Berarti kan sama dengan kekalahan yang diderita di kandangnya Kawasaki Frontale. Nah, ini menunjukkan bahwa ya memang kualitas klub dari Malaysia jika dibandingkan klub dari Jepang, jika dalam kondisi yang tidak ideal bagi Malaysia, ya misalnya kan kayak kemarin musim lalu kan Urawa Red Diamond main di kandang, main di home dengan kekuatan terbaik dia karena mereka tidak, itu sama dengan Kawasaki musim ini juga tampil dengan kekuatan terbaik mereka. Ya memang akibatnya ya kalah seperti itu. Saya membayangkan klub Malaysia, klub terbaik di Malaysia aja kalah 0-5, apalagi klub terbaik di Indonesia. Ya, itu sekali lagi tidak apple to apple, tetapi ya itu bisa menjadi semacam gambaran lah. Gambaran bahwa kualitas sepak bola di Malaysia, kekuatan sepak bola di Asia Tenggara itu ya memang segitu-segitu saja. Belum beranjak jauh, saudara-saudara. Kegagalan Kawasaki Johor Darul Taksim ini juga diikuti oleh beberapa tim dari Asia Tenggara lainnya. Jadi di Asia Tenggara ini total ada 7 tim. 7 tim yang ambil bagian di fase grup Liga Champions Asia musim ini 2023-2024 dan tidak ada satupun tim yang berasal dari Indonesia. Harap diingat itu, saudara-saudara. Dan hasilnya juga cukup kurang lebihnya mengecewakan, bisa dibilang mengecewakan, bisa dibilang tidak berhasil, bisa dibilang gagal, bisa dibilang ya memang kualitasnya, levelnya ya di situ-situ saja. Kita lihat misalnya di grup F itu Lion City Sailor, itu juga gagal, saudara-saudara, gagal. Kemudian kayak Iloilo dari Filipina, saudara-saudara, itu bahkan menjadi peringkat terakhir di grup G dan belum pernah menghasilkan kemenangan, saudara-saudara. Kemudian di grup selanjutnya, di grup H itu Buriram United yang salah satu tim terbaik di Thailand lah. Kalau di Thailand itu ya setara dengan Johor Darul Taksim. Nah, Johor Darul Taksim versi Thailand itu juga tampaknya kemungkinan untuk lolos itu masih menunggu pertandingan terakhir, saudara-saudara. Kalau bisa dibilang juga gagal. Gagal juga bisa, tapi kemungkinan besar gagal. Kemudian di grup selanjutnya itu BG Pathum United tentu saja dengan Johor Darul Taksim itu sudah pasti gagal. Kemudian Hanoi FC itu juga gagal, saudara-saudara, gagal. Jadi tim-tim bahkan untuk menjadi runner up terbaik, salah satu tim dari ASEAN untuk menjadi runner up terbaik ini juga peluangnya berat sekali, saudara-saudara. Peluangnya berat sekali. Jadi ya bisa kita ambil kesimpulan mayoritas. Nah, kita bicara mayoritas ya. Mayoritas tim dari Asia Tenggara itu gagal di Liga Champions Asia, di fase grup Liga Champions Asia 2024 ini, saudara.
saudara-saudara, tetapi tidak semua tim dari ASEAN itu gagal, saudara-saudara. Kita sebut saja Bangkok United. Bangkok United di grup F. Wah, itu kita bisa bilang dia berhasil, saudara-saudara. Dia berhasil karena dia sudah memastikan menjuarai grup F. Itu berarti dia lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024. Di grup dia itu ada John Book Hyundai Motor itu sama dia dikalahkan lah. John Book itu hanya punya potensi untuk lolos ke babak 16 besar melalui jalur runner up terbaik, best runner up. Kemudian Lion City Sailor juga dia singkirkan, sesama klub dari Asia Tenggara. Kemudian Kitche dari Hong Kong itu juga dia singkirkan. Jadi Bangkok United ini torehannya cukup bagus, saudara-saudara. 5 pertandingan, 4 kemenangan dan 1 kali seri. Nah, kemenangan dia ada dari dari Lion City Sailor dia menang. Kemudian lawan John Book dia menang. Lawan Lion City Sailor dia juga menang, saudara-saudara. Jadi luar biasa. Imbang dia hanya melawan Kitche. Itu 1. Kemudian nanti di pertandingan terakhir dia akan melawan John Book Hyundai Motor. Ya, pertandingan terakhir melawan John Book Hyundai Motor itu tidak akan mempengaruhi apapun. Kalaupun dia kalah, dia akan membantu John Book untuk lolos ke babak 16 besar melalui jalur runner up terbaik, best runner up. 1 dari 5 runner up terbaik di zona Asia Tenggara atau total 10. Jadi ya, pencapaian Bangkok United ini luar biasa, saudara-saudara. Apalagi memang sejak musim lalu Bangkok United ini memang tampil bagus di Liga Thailand. Kalau nggak salah mereka tampil di final Piala FA atau apalah. Pokoknya penampilan mereka bagus dengan pemain-pemain yang luar biasa. Walaupun Buriram United itu di kompetisi dalam negeri Bangkok dan BG Pathum United itu juga tampil luar biasa. Tetapi ternyata faktanya Bangkok United mampu tampil jauh lebih bagus di Liga Champions Asia, saudara-saudara. Hasil yang dicapai oleh Johor Darul Taksim, oleh Buriram United, oleh BG Pathum United, oleh siapa lagi ya? Hanoi FC, oleh macam-macam klub Asia Tenggara yang sudah biasa tampil di Liga Champions Asia, yang sudah punya reputasi sebenarnya ya, punya tradisi untuk tampil di fase grup Liga Champions Asia, dan hanya menyisakan Bangkok United yang tampil di babak 16 besar ini ya sebenarnya menunjukkan bahwa ya habit ya kebiasaan ya prestasi ya catatan timnas sepak bola di Asia Tenggara itu ya memang berkutat di situ-situ aja. Sepak bola Asia Tenggara ya memang hanya sampai di situ-situ aja, tidak lebih dan tidak jauh. Tidak jauh dan tidak dekat. Ya memang kita harus maklum memang kualitasnya memang di situ, butuh pekerjaan berat bagi negara-negara di Asia Tenggara ini ya, komunitas sepak bola di Asia Tenggara ini untuk meningkatkan level, meningkatkan kualitasnya. Bisa saja dengan mengadakan pertandingan di dalam negeri yang lebih bagus lagi, atau bisa juga membuat semacam kompetisi di lingkungan Asia Tenggara saja. Ya, kalaupun kita misalnya belum bisa membuat Liga Super ASEAN misalnya, yang mempertemukan tim-tim dari ASEAN, ya bisa saja kita bikin semacam turnamen pramusim, pre-season, atau turnamen apapun yang bisa saja mempertemukan tim-tim dari Asia Tenggara. Dulu pernah ada tuh AFF Club Championship tahun 2000-an, awal 2000-an. Tetapi kemudian tidak berlanjut. Mungkin saja itu bisa dibikin lagi, saudara-saudara, bisa dibuat lagi supaya tim-tim dari ASEAN dari Asia Tenggara ini punya level yang punya ajang, punya kompetisi untuk menguji kekuatan, untuk menambah, untuk bersaing di antara satu dengan yang lain, supaya gapnya itu tidak terlalu lebar, supaya skor-skor besar juga tidak terjadi. Walaupun itu juga bukan jaminan juga, saudara-saudara, karena buktinya kan PSM Makassar ngelawan Sabah FC juga jadi bulan-bulanan. Selain mengadakan turnamen regional, subregional lah istilahnya kawasan di ASEAN ini, yang untuk klub-klub itu bisa juga digunakan semacam kerjasama pelatihan, kerjasama tukar-menukar pemain misalnya. Jadi pemainnya Bangkok United berlatih di Johor, pemainnya Johor berlatih di
Persebaya, pemainnya Persebaya berlatih di Sabah, pemainnya Sabah berlatih di Hanoi, ya kayak begitu. Kerjasama seperti itu bisa dilakukan. Kerjasama antar pelatih juga bisa. Jadi pelatihnya ya setidaknya di level junior lah, di level junior. Atau kerjasama juga bisa juga kerjasama pertandingan. Nah, seperti itu bisa. Itu untuk meningkatkan level supaya sesama negara Asia Tenggara ini maju bersama, saudara-saudara. Itu prinsipnya seperti itu. Prinsipnya adalah solidaritas ASEAN, solidaritas negara Asia Tenggara. Kalau misalnya Johor Darul Taksim levelnya sudah di atas, ya klub Indonesia belajar dari Johor Darul Taksim, tidak masalah. Contohnya seperti kalau nggak salah itu musim lalu atau musim ini ya. Si Persis Solo, itu belajar ke Johor Darul Taksim, itu wajar-wajar saja. Kemudian ada beberapa klub Indonesia, beberapa klub Malaysia yang menjalani uji coba di Indonesia. Kalau nggak salah, waktu itu ada Sabah FC pernah menjalani uji coba di Jakarta. Kemudian PDRM main di Persiraja Bandar. Kayak begitu itu harus dilakukan dan memang harus dilakukan, sering-sering dilakukan, itu bagus. Misalnya nanti klub Vietnam beruji coba dengan klub dari Malaysia misalnya, atau terjadi pelatihan pemain, saling tukar menukar pelatih, tukar menukar pemain juga bisa. Jadi itu hal yang umum yang akan membantu sama-sama negara-negara anggota di Asia Tenggara ini maju bersama. Karena itu yang penting, saudara-saudara. Tidak bagus juga kalau level satu tim dari ASEAN itu tinggi tetapi level tim dari lainnya itu jelek. Jadi itu akan memunculkan kecemburuan, dan menurut saya bagus juga kalau kita maju bersama lah. Intinya seperti itu, saudara-saudara. Musim depan bagaimana, saudara-saudara? Wah, musim depan ini saya rasa akan lebih berat lagi, saudara-saudara. Lebih berat dan akan jauh lebih sulit. Lebih sulit, dan ya mungkin peluang tim dari Asia Tenggara untuk berbicara lebih banyak itu akan lebih berat, saudara-saudara. Kenapa? Karena Liga Champion Asia musim depan itu kan berubah format. Ada Liga Champion Asia Elite, ada Liga Champion Asia 2. Dan Liga Champion Asia 2 Elite ini, tim ASEAN, Asia Tenggara itu hanya ada 2 yang sudah pasti lolos ke fase grup. Kalau nggak salah itu juara Malaysia dan juara Thailand. Sementara satu lagi itu dari juara Piala FA di Thailand itu akan melalui kualifikasi, akan melalui playoff, dan lawannya itu memang berat sekali, saudara-saudara, berat sekali. Jadi ini akan lebih berat, dan saya tidak yakin kalaupun nanti Johor Darul Taksim akan tampil lagi di Liga Champion Asia Elite ini akan bisa berbicara banyak, saya tidak yakin. Begitu pula juara Thailand nanti, karena ini akan jauh lebih berat karena memang benar-benar elit, saudara-saudara, benar-benar elit. Selain Liga Champion Asia Elite nanti ada juga Liga Champion Asia 2. Kemungkinan disitulah tim-tim dari Asia Tenggara ini bisa berbicara banyak, itu bisa. Tetapi juga tetap aja berat, saudara-saudara, karena walaupun dia Liga Champion Asia 2 itu juga ada beberapa klub dari Jepang, beberapa klub dari Korea, dari Cina, dari Australia yang tidak tampil di Liga Champion Elite, dia tampil di Liga Champion Asia 2. Ini akan berat sekali juga, dan ini tidak akan mudah. Jadi memang harus membutuhkan persiapan yang benar-benar serius. Termasuk juga klub Indonesia kalau memang ingin berpartisipasi di sini, ingin menjadi salah satu tim kontestan, ingin berbicara banyak, ya harus benar-benar serius mempersiapkannya. Karena tidak ada lagi Piala AFC. Piala AFC diganti Liga Champion Asia 2. Kemudian nanti di layer ketiga itu ada kalau nggak salah Challenge Cup atau apalah, atau Presiden Cup. Itu juga di situ. Jadi memang berat, saudara-saudara. Untuk musim depan itu akan lebih berat, dan saya sih pesimistis. Jujur saya pesimistis apakah akan ada tim dari Asia Tenggara yang bisa berbicara, bisa tampil bagus di Liga Champion Asia, baik Liga Champion Asia Elite, khususnya Liga Champion Asia Elite, saudara-saudara. Kalau Liga Champion Asia 2 mungkin saja masih bisa lah, masih bisa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tentang penampilan klub-klub Asia Tenggara, klub-klub ASEAN, tim-tim ASEAN di Liga Champion Asia musim ini yang ya memang begitu-begitu saja standarnya, begitu-begitu saja. Di situ ada Johor Darul Taksim yang baru saja dikalahkan oleh Kawasaki Frontale, dan itu membuat mereka gagal. Kemudian ada BG Pathum United yang juga gagal. Ada Hanoi yang juga gagal. Ada Buriram United yang juga gagal. Ada Lion City Sailor yang juga gagal. Ada Kaya Iloilo yang juga gagal. Jadi hanya ada satu tim yang berhasil mencapai babak 16 besar, yaitu Bangkok United.
salah satu klub papan atas, klub elit di Thailand. Ya, ini memang membuktikan ya memang kualitas level sepak bola Asia Tenggara itu ya begitu-begitu aja, di situ-situ aja, tidak bergerak banyak karena level di Jepang, level di Korea, level di mana? Arab Saudi sana, di Iran sana itu ya memang levelnya sudah level atas lah saudara-saudara. Level atas ya kita bisa mengirimkan satu wakil ke babak 16 besar itu ya saya rasa udah cukup bagus lah saudara-saudara. Dan mungkin saja ke depan di masa depan harus menjadi pekerjaan rumah bersama bagi komunitas sepak bola di Asia Tenggara. Bagaimana caranya kita menciptakan sebuah persaingan, sebuah sebuah komunitas yang benar-benar bisa bersaing di level Asia, saudara-saudara. Dan ya saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.